Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rio Parao. Dalam video kali ini saya ingin cerita-cerita kepada teman-teman semuanya yang nonton video ini, khususnya para fotografer di dunia industri fotografi. Jadi banyak sekali para fotografer itu katanya susah kayanya, susah suksesnya, susah berkembangnya. Nah, ini apakah benar? Kalau saya bisa meluruskannya, sebenarnya bukan susah, tapi belum sukses, atau mungkin belum kaya, atau mungkin belum berkembang. Tapi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, khususnya masalah-masalah internal. Nah, masalah internal ini kan kaitannya pastinya itu dengan manajemen. Manajemen banyak sekali ya, ada manajemen tim, ada manajemen keuangan itu sendiri, ada distribusi keuangannya atau skala prioritasnya. Manajemen keuangan ini yang kadang-kadang paling susah. Lebih ke kita harus menahan keinginan, bukan secara kebutuhan tapi keinginan. Kadang-kadang kita nggak butuh tapi kita pengen. Contohnya kita pengen beli lensa, tapi sebenarnya kita nggak butuh lensa itu, atau belum butuh, tapi kita pengen beli lensa itu. Manajemen keuangan ini kaitannya dengan disiplin. Kita harus benar-benar disiplin ya. Disiplin yang di sini yang saya maksud adalah disiplin terhadap bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita menempatkan skala prioritas itu, mana yang skala prioritas, mana yang nanti sekunder, mana yang primer, mana yang tersier. Nah, ini kan perlu benar-benar dipelajarin ya, perlu benar-benar diperhatikan. Karena banyak banget fotografer itu jobnya banyak banget, rame banget, sukses banget, tapi duitnya nggak tahu kemana. Jadi nggak tahu, ini kok kemarin saya bulan ini jobnya kenceng banget, jobnya banyak, tapi duitnya nggak tahu kemana. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Contoh pekerjaan fotografer, khususnya saya ambil sampel adalah fotografer wedding. Nah, fotografer wedding ini kan biasanya kan dia punya termin pembayaran. Misalnya anggap aja dia pembayaran itu 10 juta ya, artinya paketnya harganya 10 juta. 10 juta ini kan biasanya ada DP. Saya anggap yang paling gampang adalah DP itu dibagi dua. Jadi DP satunya pelunasan. Pelunasan biasanya H-min berapa, nggak mungkin pelunasan H plus ya, jarang lah ya. Atau hari H itu juga ada tapi jarang. Nah, baiknya memang H-min berapa. Nah, artinya ketika harganya itu 10 juta, DP-nya 50%, berarti 5 juta di depan, 5 juta di belakang. Nah, tergantung bagaimana cara mengatur keuangannya. Kalau 5 juta di depan untuk DP, harusnya 5 juta ini untuk membayar atau menutup atau menyelesaikan biaya operasional atau biaya produksi. Contoh, misalnya bayar fotografer, cetak album, beli flash disk mungkin ya, atau mungkin cetakan-cetakan besar, ataupun ada keperluan yang lainnya. Artinya biaya produksi, HPP produksinya harus di cover dulu, harus diselesaikan dulu. Nah, habis nih 5 juta di depan, si pemilik vendor nggak dapat apa-apa, menunggu 5 juta yang setelahnya. Nah, 5 juta setelahnya ini juga harus ada distribusi. Satu, distribusi yang saya maksud adalah satu untuk keuntungan pribadi atau self reward atau personal reward. Jadi dari 5 juta mau ngambil berapa sih? 2 juta kah? 1,5 juta kah? Misalnya anggap aja 2 juta. 2 juta itu untuk hura-hura, untuk senang-senang, bahasanya untuk apa ya? Istilahnya untuk menyenangkan diri sendiri. Boleh. Nah, prosentasenya artinya jumlahnya ini terserah mau berapa. Nah, sisa 3 juta. 3 juta ini satunya mau ditabung, satunya mau untuk keperluan apa. Nah, ini kan sesuai dengan skala prioritas atau skala kebutuhan. Kalau punya keluarga, ya harusnya untuk kebutuhan keluarga, artinya untuk beli
sembako ya, untuk masalah dapur segala macam. Ketika kalian sudah menyisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer, sisanya itu adalah milik kalian. Jadi jangan dianggap 5 juta di belakang tadi itu milik kalian semuanya. Ingat, kalian masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Tabungan mungkin, atau mungkin untuk investasi, tabungan perusahaan, tabungan pribadi, atau tabungan perusahaan, maksudnya tabungan vendor ya. Nah, yang lainnya ini bisa untuk kebutuhan rumah tangga atau apa gitu ya. Jadi dibagi-bagi. Jadi boxnya itu harus dibagi-bagi, tidak 5 juta mentah-mentah bener-bener untuk sendiri. Nah, rekening pun juga sama. Kadang-kadang rekening itu kalian merasa punya satu rekening, semua tampungan uang yang masuk itu dalam satu rekening, satu tabungan. Nah, kelihatannya rekeningnya gemuk, bengkak, gede, uangnya ada di dalamnya gede. Tapi itu bukan uang kalian, artinya itu uang bisnis, yang artinya itu punya putaran, dia berputar untuk bayar inilah, itulah. Nah, kadang-kadang teman-teman masih punya satu rekening, tidak di-split menjadi beberapa rekening. Karena kalau tidak di-split menjadi beberapa rekening, kalian merasa punya uang banyak, padahal itu bukan uang kalian. Maksudnya bukan uang kalian itu, kalian juga harus menyelesaikan tanggungan-tanggungan atau pembayaran-pembayaran. Nah, ini yang kadang-kadang problem. Jadi biasanya yang pemilik vendor atau ownernya ketika ada DP, DP-nya itu dihabisin untuk kebutuhan nggak tahu kemana. Nah, ketika pelunasan 5 juta di belakang, nah kadang-kadang 5 juta ini untuk biaya operasional nggak nutup karena kurang duitnya. Nah, akibatnya yang menjadi korban adalah biaya produksinya. Produksi albumnya telat, bayar freelance-nya telat, bayar videografer telat, terus juga biaya-biaya yang lainnya telat. Nah, sehingga berdampak pada brandnya, pada company-nya, pada perusahaannya. Nah, itu efek dari internal. Kalau eksternalnya ya otomatis beberapa teman-teman freelance-nya atau timnya yang biasa di-hire akhirnya waduh, serba susah ya. Karena ketika kita mempunyai kebiasaan membayar freelance atau membayar atau menutup biaya operasional, biaya produksi itu kalang kabut, terlambat, kacau. Nah, akhirnya dari pihak album juga yang tadinya trust, percaya, akhirnya juga aduh, gimana ya ini kalau nanti misalnya nggak dibayar dulu, takutnya ntar nggak dibayar nih sama vendor ini. Fotografer atau freelance juga mungkin, di sisi lain saya butuh duitnya itu cepat. Tapi kalau saya meminta-minta terus ke vendornya, nanti saya nggak dipakai lagi. Takut, bingung. Nah, ini khususnya bagi vendor-vendor ya, mau vendor besar, mau vendor kecil, apalagi vendor besar ya. Artinya vendor-vendor besar harusnya dia lebih proper, dia harus lebih bagus ya, manajemen keuangannya, distribusi keuangannya, kedisiplinan keuangannya tuh harusnya lebih bagus. Karena kita harus benar-benar profesional dalam bekerja. Artinya profesional itu terhadap klien maupun terhadap pihak terkait, misalnya kayak fotografer freelance-nya, atau mungkin videografer, atau mungkin yang cetak album ya. Jadi benar-benar harus tepat waktu, harus tepat jumlah. Nah, terkadang juga kita perlu juga diskusi kedua belah pihak, antara si punya vendor atau pemilik vendornya, ownernya, sama fotografer freelance-nya atau videografernya. Misalnya nih ada job nih sebulan ini nih, totalnya misalnya 20 juta misalnya, tapi saya bayarnya akhir bulan ya. Si vendor ngomong gitu ke fotografer freelance-nya atau videografer freelance-nya. Nah, ketika oke, iya, ya sudah, berarti kan ada kesepakatan di depan, ada obrolan di depan. Berarti jangan terus nanti setelah job itu selesai belum sebulan, si fotografernya atau videografernya minta-minta ke vendornya, atau mungkin dia menceritakan nih vendor ini bayarnya sering telat nih, nggak sering bayar. Nah,
Ini kan nggak bagus, jangan gitu dong. Kita harus profesional. Sebaliknya dari pihak vendornya juga harus profesional. Kalau 1 bulan bilang 1 bulan, jangan lebih. Bahkan kurang dari 1 bulan harus sudah dibayar. Itu lebih oke lagi, lebih keren lagi gitu. Nah jadi ini kan hubungannya banyak. Karena keuangan itu memang benar-benar kita itu sebenarnya gampang nyari duitnya, gampang dapat jobnya, tapi susah untuk mengelola keuangannya. Lebih susah manajemen keuangannya daripada kita mencari jobnya. Jadi kadang-kadang vendor itu atau fotografer, dia kadang-kadang menyepelekan, misalnya bulan ini penuh nih, bulan ini laris dia. Jadi duit yang tadi masuk semua itu untuk kepentingan pribadinya, untuk flexing lah, untuk beli apalah, beli itulah, beli apa, beli itulah. Nah mikirnya dia bulan depan, gampang lah, bulan depan pasti juga akan laris lagi. Nah ternyata bulan depan zong atau turun atau sepi. Nah akhirnya apa? Tabungannya dia, uang-uang yang di bulan-bulan kemarin itu diambil untuk menutup kebutuhan di bulan selanjutnya. Nah inilah yang menjadi bom waktu nantinya. Jadi jangan ngejagain. Jadi di mana-mana namanya wirausaha, namanya fotografer, namanya pengusaha itu tidak bisa dipastikan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita dapat uang berapa, tidak ada pasti. Kadang nggak dapat sama sekali, kadang malah nombok, kadang malah overload, kadang malah terlalu banyak. Nah jadi kita nggak pernah tahu. Kalau saya pribadi, belum mereka berkeringat, belum mereka kerja, udah saya bayar lunas. Karena apa? Saya takut uangnya kepake. Satu. Kedua, seseorang itu ketika melakukan sebuah pekerjaan itu, kalau sudah dibayar, haknya sudah dipenuhi, walaupun kewajibannya belum dipenuhi, itu merasa dia bekerja itu total enteng. Tapi ada juga yang freelance-nya, waduh jangan dibayar lunas dulu dong, DP dulu aja. Karena kalau dibayar lunas, ntar pada saat selesai pekerjaan kayak nggak dapet duit. Itu juga ada, tapi kan nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi. Mau di DP dulu silahkan, mau dilunasin juga boleh. Atau mungkin dikasih tahu, oke, kalau kamu ikut vendor saya, itu bayarnya setiap bulan ya. Jadi saya akumulasikan, apakah kamu mau? Misalnya begitu. Nah itu harus dikomunikasikan. Kalau si fotografernya mau, ya jangan terus setelah itu protes. Jangan setelah itu dia nyebarin atau teriak-teriak kemana-mana bahwa vendor itu tidak disiplin membayar. Karena kan sudah dealing, sudah sepakat. Jadi begitu. Kecuali kalau tidak ada obrolan di depan, itu beda cerita. Harus benar-benar semuanya itu harus diobrolkan di depan, harus jelas di depan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau rasa nggak enak. Karena kan banyak juga loh fotografer yang kadang-kadang yang freelance ya, ini banyak sekali yang curhat ke saya. Ini real, jadi curhat-curhat beberapa teman-teman fotografer freelance dari daerah maupun dari Jogja sendiri maupun dari luar kota, luar Jawa juga ada. Jadi kadang-kadang mereka itu pengennya kalau dibayar itu hamin berapa. Artinya misalnya tanggal 1 dia kerja, itu pengennya sebelum tanggal 1 harus sudah lunas, harus sudah dibayar. Terlepas itu terminnya 1, 2, 3 kali terserah, tapi paling tidak sebelum hari H itu sudah lunas. Tapi si freelance juga berpikir bahwa kalau aku nanti minta di awal, nggak enak kan belum kerja masa minta lunas di depan. Satu. Kebingungan yang kedua adalah, oke, nggak apa-apa lah, ya udah pokoknya tanggal 1 ada kerjaan. Nah setelah tanggal 1 ada kerjaan, harapannya kan di hari H atau setelah H plus 1, 2, 3, 4 lah, paling tidak ada pembayaran. Nah ditunggu-tunggu kok nggak bayar-bayar, kok nggak dibayar gitu. Mau nagih nggak enak, nanti kalau terlalu nagih takutnya nanti nggak dipakai lagi jadi freelance. Nah dari pihak vendor juga tidak ada kabar, tidak ada komunikasi bahwa nanti kamu saya bayar H plus sekian ya, atau gimana. Nah ini kan dari vendor sini juga harusnya punya komunikasi dua arah. Si pihak freelance juga harus aktif menanyakan di depannya bagaimana. Si pihak vendor juga harus mengomunikasikan itu
dari depan bagaimana, artinya proses pembayarannya kalau kamu kerja sama saya begini dong aturannya. Karena kan juga tidak semua vendor, semua freelance mempunyai keinginan atau aturan masing-masing. Nah, ini kita saling menghormati aja gitu loh. Jangan sampai ada kesalahpahaman atau jadi nanti malah jadi isu yang kurang enak di luarnya gitu kan. Nah, tapi juga kadang-kadang dari pihak freelance juga ada yang sudah minta bayaran di depan, harus lunas di depan, tapi vendornya juga khawatir. Ini saya baru pakai freelance-nya, jangan-jangan nanti dia nggak datang di hari H, jangan-jangan dia lari, jangan-jangan dia sakit. Nah, kalau tiba-tiba freelance-nya sakit, terus gimana? Oke, diganti freelance lainnya. Nah, freelance lainnya apakah vendor ini cocok dengan karyanya, dengan attitude-nya, dan lain-lain. Nah, ini kan perlu juga didiskusikan. Kembali lagi ke tema tadi ya, fotografer itu susah suksesnya atau susah kayanya, susah berkembangnya karena memang banyak faktor, sangat banyak banget faktor. Yang saya sebutkan tadi adalah faktor-faktor internal, di mana faktor internal itu mengelola keuangannya sendiri. Kalau sekali ngejob dia cuma dapatnya 100.000, ya dia kapan kayanya, kapan suksesnya? Iya mas, kalau dipasang harga mahal ya saya nggak laku dong. Nah, gimana caranya kamu memasang harga mahal? Maksudnya mahal tuh bisa menaikkan harga, menaikkan value-mu, menaikkan kualitas foto kamu dan lain-lain, memperluas linkmu, atau kalau perlu kamu pindah dari kota itu kalau kamu nggak bisa berkembang. Kenapa harus mempertahankan di kota itu dan kamu terus-terusan di situ, nggak akan berkembang, pendapatanmu segitu aja? Buat apa? Karena kita tidak bisa merubah kondisi daya beli kota tersebut. Kita yang harus pindah ke kota lain untuk kita mendapatkan pengalaman, ilmu, daya beli yang lebih bagus. Itu kan perubahan. Nah, kadang-kadang orang tidak berani melakukan sebuah perubahan karena biasa perubahan itu diiringi dengan pengorbanan, diiringi dengan gambling. Nah, ini orang-orang itu yang tidak mau dengan perubahan itu ya susah majunya. Akhirnya dia stagnan di dalam kota itu sendiri. Nah, yang diobrolin adalah saling menyalahkan harga, saling menyalahkan kliennya. Kita harus melihat dari dua sisi. Sisi dari dalam kita keluar, dari luar ke dalam. Jadi kadang-kadang fotografer ya atau mungkin pemilik vendor itu susah berkembangnya selain tadi manajemen keuangannya kurang disiplin, dan juga dianya sendiri tidak mau berkembang. Semua orang fotonya bagus, semua orang bisa jadi fotografer, semua orang gampang menyebut dirinya adalah profesional fotografer. Nah, akhirnya lahannya semakin sempit, ikannya semakin banyak. Ya, akhirnya kita gigit-gigitan, cokot-cokotan, tendang-tendangan, sikut-sikutan. Nah, akhirnya persaingan tidak sehat. Selalu yang disalahkan, selalu yang dikambing hitamkan adalah harga. Wah, harganya hancur, harganya rusak. Ya, sebenarnya harga rusak, harga hancur itu yang membuat juga kalian sendiri loh. Jangan saling menyalahkan gitu. Kita harus introspeksi diri. Kenapa kita dipandang fotografer yang ngecek-ngecek, yang biasa? Itu sebenarnya kita sendiri yang membuat. Padahal kalau secara karya nggak kalah. Saya yakin tidak kalah kalau secara karya. Cuman kan era sekarang kita tidak hanya mementingkan sebuah karya, dan kamu jangan kepedean dengan karya kamu yang keren, yang bagus. Karena semua karya ini sekarang udah bagus, udah mirip-mirip lah sama-sama. Yang kita perlu pelajarin adalah branding. Yang kita perlu pelajari adalah evaluasi brand kita atau internal kita, sehingga mendapatkan trust. Customer percaya terhadap brand itu. Kalau sudah trust, ya sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Mau yang lainnya mau pasang murah, kita pasang mahal, karena dia sudah trust ke kita, ya otomatis tutup mata, dia pasti akan pakai kita. Nah, untuk mencapai trust itu kan butuh proses, butuh pengorbanan, butuh waktu. Nah, itu yang susah, yang bener-bener harus bener-bener kita ulet. Tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, ya belasan tahun pun ada gitu. Tapi kalau kita berperang harga terus, ya brand kita akan susah naiknya. Jangan selalu disalahkan tentang harganya. Jangan selalu kita biasanya mengumbar tentang gear, alat,
ada upgrade baru, ada seri terbaru kita beli, padahal belum tentu butuh. Secara fungsi pakai alat yang lama pun bisa, tapi kita selalu harus yang baru, harus yang keren. Ya memang identik alat baru itu memang fotonya akan menjadi bagus. Tapi ingat, zaman sekarang tidak hanya foto bagus aja, itu nggak cukup. Jadi aspek yang lainnya, komponen yang lainnya itu sangat berpengaruh. Relasi juga sangat penting, bahkan lebih penting dari kualitas foto. Sebagus-bagusnya kualitas foto kamu, kalau kamu nggak punya relasi, nggak punya kenalan, cara promosimu nggak bisa, cara marketingmu nggak bisa, ya siapa yang akan tahu bahwa foto kamu itu bagus? Nah ini kan termasuk salah satu evaluasi cerita-cerita mengenai bagaimana si fotografer atau profesi fotografer itu tidak dianggap gitu-gitu aja atau susah berkembang. Ya kalau kita bicara secara bisnis keseluruhan, sebenarnya kita bisa lebih mengistilahkan bisnis fotografi, bukan bisnis wedding fotografi. Karena kalau bisnis fotografi skupnya, cakupannya luas. Kita bisa meraih cuan, kita bisa meraih keuntungan itu dari mana aja, nggak cuman dari wedding aja. Karena fotografi sangat luas, sangat gampang dan banyak sekali untuk dimonetize, diuangkan itu banyak banget, gampang banget kalau kita mau mencari opportunity. Nah maka dari itu wedding fotografi bukan tidak menjanjikan, tapi kita harus punya beberapa plan ke depannya, side job, side project yang lain-lainnya. Untuk apa? Untuk kita bisa survive di dunia fotografi di era sekarang. Jadi teman-teman, mudah-mudahan penjelasan atau mungkin sharing saya atau curhatan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pokoknya jangan kecil hati, pokoknya tetap semangat aja, terus berkarya, terus berkompetisi dengan sehat dan jujur. Dan semua yang melihat video ini selalu sukses terus dan sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya.